anak muda sekarang berbijaklah menggunakan media sosial. Artinya jangan sembarang informasi itu nggak bisa langsung diserap dengan mentah-mentah. Yang kedua, mungkin bukan pendidikan politik, tapi melek politik dulu deh. Oke. Tahu politik itu bagaimana. Tidak harus yang berat-berat ya. Tidak harus yang berat-berat. Kalau tersesat boleh Mas, tapi tersesatlah di jalan yang benar. Empower, balik lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar dan kamu pasti sadar, sosmed kamu, kita mau ngomong IG, TikTok gitu kan, Facebook mungkin. Itu kan semuanya banyak banget postingan soal politik gitu kan. Nggak tahu tapi, kadang kita tuh mikir gitu kan, ini bener ta? Atau mungkin ini nggak hoax ta? Ini nggak settingan ta? Kamu pasti pernah punya pikiran kayak gitu kan. Tapi di sisi lain itu jadi nunjukin kalau aksesnya sekarang semakin luas. Kita hari ini bakal diskusi soal itu dan Fanhar sudah bareng-bareng dengan Bro Erik Komala, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Selamat datang Bro di podcast Suara Rakyat. Ya. Kita ngomongin soal sosmed nih ya kan, semakin banyak kan. Bahkan Bro Erik sendiri aktif banget di sosmed kan. Ya. Kita ngomong IG, TikTok ada semua Ya. kan. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Apakah cukup belajar politik dari sosmed itu atau cukup atau ya jangan cuma dari situ gitu kan? Gimana kalau menurut Bro Erik? Menurut saya tidak cukup. Nggak cukup ya? Cuman untuk jadi pembuka, Oke. itu oke. Yang dari tidak tahu menjadi tahu, Oke. itu cukup. Lebih dari itu tapi kurang. Lebih dari itu harus observasi dong. Kontennya aja ditambahin gimana? Karena kan kalau misalkan nih tahu dari TikTok misalkan, udah tahu dari TikTok, mau baca lagi lanjutannya kan males. Betul. Kadang kan referensi orang cuman teman saya aja, Gen Z gitu kan. Iya. Kamu tahu berita dari mana? TikTok. That's it gitu. Dia nggak coba verifikasi ke platform lain. Ya. Kalau kayak gitu gimana? Nah, artinya bukan verifikasi ke platform lain ya. Maksud saya, kita kan nggak tahu berita tersebut yang didapatkan dari TikTok contohnya, Oke. itu benar. Kan bisa juga nggak benar. Iya sih. Kita kan nggak tahu siapa yang dia follow, apa yang keluar di FYP-nya dia, terus siapa yang ngontenin itu kan nggak tahu. Meskipun itu berita oke. politik. Harus verifikasi dulu berarti ya. Ya, artinya dia harus cari yang lain mungkin, terus di-connect dengan berita, berita online misalnya yang bukan dari media sosial, kan ada beda ya. Betul. Ada berita dan media sosial nih. Aha. Dia harus compare dengan berita. Beritanya pun dia harus milih gitu. Berita yang benar-benar portal berita yang oke misalnya. Itu dia, harus benar-benar dipilih ini portal beritanya sudah terverifikasi belum? Betul. Pun akun sosmed. Betul. Tapi di sisi lain berarti ketika akses itu jadi terbuka, aksesnya kan buka kan akhirnya. Ini sinyal positif dong berarti. Positif. Akses politik jadi nggak lagi eksklusif ya. Betul, nggak jadi kaku, terus setiap orang bisa tahu politik itu bagaimana, tokoh politik itu bagaimana dari media sosial. Nah ini kan mumpung sama Bro Erik nih ya, Power. Orang dalam. Memang ada main framing-framing gitu tak? Ada oknum-oknum yang bermain framing-framing gitu di sosmed? Tidak hanya di politik, semuanya ada. Oh iya? Framing pasti, pesanan yang namanya ya framing ya, itu ada semua lah. Jadi memang harus hati-hati ya. Pasti ada. Walaupun ya ada positifnya, tapi negatifnya itu juga nggak bisa kita singkirkan. Ya, kepentingan politik ini akan menunggangi media itu juga di sini kan banyak. Oke. Jadi sebenarnya dia di satu sisi memperluas aksesnya. Cuman yang gimmick-gimmick ini juga harus hati-hati nih sama yang gimmick-gimmick ini. Betul. Masalahnya kalau kontennya itu edukasi, biasanya nggak bisa FYP di TikTok. Ya. Karena cenderung bosen. Nah Bro Erik sebagai politisi yang aktif di sosmed nih, gimana dong? Iya, jadi kalau bagi politisi ya khususnya ya, kita nggak boleh kaku. Gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomong politik di sosial media, yang saklek, yang kaku, gak ada yang mau nonton. Gitu. Iya, Dan itu masalahnya. pengajaran dalam tanda kutip kita ini mau mengajarkan kepada orang yang baru, yang mengenal politik, itu kan nggak akan nyampe dengan cara yang kaku, cara bagaimana. Karena politik itu sebenarnya luas. Oke. Politik itu luas dan kita ini sebagai penduduk Indonesia, manusia, itu tiap hari itu berpolitik, Mas. Ya, Pasti. betul. Itu betul gitu kan. Dan setiap apa yang kita lakukan itu lahir dari keputusan politik. Oke, bener kan? Ya, Karena kita bisa ya, bisa misalnya ke rumah ibadah, beribadah tiap hari pun boleh. Ya, nggak harus hari Minggu, nggak harus hari Senin, nggak harus hari Jumat. Ya. Itu kan keputusan politik. Jadi kalau Oke. orang tidak melek politik, ya salah. Nah, tapi untuk naikin konten edukasinya ini yang jadi masalah. Karena kan tren sekarang, ketika TikTok itu muncul video-video pendek, orang cuma cenderung akan ya udah konsumsi, let's say TikTok nggak sampai 1 menit, Ya. 30 detik lah, itu udah lama. Padahal ini edukasinya belum cukup nih. Nah, gimana tuh Bro Erik lihatnya? Ya sekarang kalau memang
tujuannya edukasi. Edukasi, kita harus pintar-pintar terampil bahwa kalau bisa di detik-detik pertama itu menimbulkan suatu rasa penasaran supaya dia bisa lihat a whole content. Oke. Kan seperti itu. Jangan hanya yang menarik ditampilkan terus nanti diambil secuplik oleh penikmatnya ya, padahal esensinya itu ada di belakang. Nah, itu dia. Nah, kan banyak sekarang potongan-potongan video yang disajikan itu tidak utuh. Lah, itu masalahnya. Yang menarik dalam tanda kutip konsumsi publiknya akan ditampilkan. Padahal esensi edukasi atau keseluruhan cerita itu sebenarnya nggak kayak gitu. Oke, nah ini yang jadi masalah. Karena kan sekarang itu kan, kalau kata teman saya yang aktif di TikTok nih ya, 5 detik pertama itu krusial banget. Seringnya orang-orang itu 5 detik pertama diisi konten yang clickbait gitu kan. Nah, Baru isi aslinya itu ada dia lewat 10-20 detik. Kadang malah udah nggak ditonton. Berarti tantangannya ada di kita sebagai konten kreator. Betul. Jangan dibalikin, ya masyarakatnya harus nonton sampai akhir. Nggak boleh pakai persepsi seperti itu dong kalau kayak gitu. Karena kalau kita ngomong media sosial ini jahat ya, ya tergantung juga gitu. Oke. Karena memang gini, seorang pemuka agama pun bisa jatuh di 5 detik pertama. Sudah nggak usah saya sebut dengan pernyataannya dia. Padahal kalau kita cermati, mungkin di historinya, emang gayanya begitu kan. Tapi dipotong del gitu ya kan. Begitu dipotong, nah itu tadi. Iya. Begitu jahatnya atau kejamnya justifikasi dari media sosial. Jadi tidak cukup, kalau kita belajar politik dari sosial media, itu boleh, itu bagus. Oke. Tapi Sebagai jangan, pembuka. Sebagai pembuka. Tapi jangan berhenti di satu akun misalnya. Betul. Carilah banyak akun, carilah komparasi, carilah ya sumber-sumber lain yang bisa lebih memperluas referensi gitu kan. Iya. Dan sayangnya itu orang-orang sekarang nggak mau bro. Nah terus siapa kalau kayak gitu? Gini kan kita dorong, kita sebagai konten kreator selalu bilang seperti itu. Tapi dari sisi audiensnya, nah ini gimana caranya menyadarkan, kamu juga jangan cuma lihat gitu, sudah berhasil belum bro? Ya ini sebenarnya jadi PR kita semua ya. Oke. Jadi PR kita semua kayak influencer lah terutama ya, influencer ataupun selebgram atau apa, itu sebenarnya mereka harus ambil posisi di sana gitu ya. Ambil posisi di sana supaya bagaimana sih edukasi politik, kita bicara politik ya, edukasi politik ini bisa tersalurkan dengan baik, bisa diterima dengan baik, bukan hanya yang jelek-jelek. Karena sebenarnya proses politik atau katakanlah pejabat atau kepala daerah itu banyak melakukan hal yang baik. Oke. Tapi yang dikonsumsi ini kan yang tidak baik. Sayangnya begitu. Yang baik ini sebenarnya influencer itu juga bisa untuk masuk di situ, untuk membesarkan, mengglorifikasi. Itu bisa banget. Tapi rawan kejebak loh, jadinya jatuhnya cuma main gimmick aja. Ya. Nah itu kan kerawanan. Kalau Bro Erik sendiri gimana di kasus sosmed pribadinya deh? Kan kadang namanya audiens gitu kan. Kita mau, let's say kita mau kasih bantuan gitu kan. Kita konten. Tujuannya itu sebenarnya supaya bukan kita pamer kebaikan. Enggak. Bukan pansos, enggak. Cuman kita tuh pengen kasih sorotan, ini loh ada orang seperti ini. Betul. Akhirnya tapi yang situ bilang, gimmick gitu. Nah gimana kalau kayak gitu? Mas. Itu dilematis mas. Karena gini, saya alami sendiri itu. Oke. Kadang kita itu mau bikin konten dengan orang yang kita harus perhatikan ya. Misalnya kita memberikan bantuan, itu harapan kita supaya yang lain itu tahu dan bisa memberikan kepada orang ini juga. Oke. Jadi mengetuk hati mereka untuk ayolah bersama-sama bahwa ada loh orang yang seperti ini yang harus diperhatikan khusus. Itu dia. Nah, pesan kita kan itu. Kami kadang kan salah terima ya kan orang. Nah ini. Kita bukan mengeksploitasi loh ya. Bukan itu tujuannya gitu kan. Nah itu loh yang power. Jadi ketika kamu lihat konten orang ngasih bantuan, coba POV-nya dibalik sedikit gitu loh. Bukan tujuannya mau pamer berbuat baik, enggak. Tapi supaya orang itu juga dapat bantuan dari pihak-pihak lain. Karena kalau yang bantu cuma satu orang lah kan masih kurang. Betul. Iya. Jadi masih kurang. Butuh sentuhan bro-bro lain, sisi lain di luar sana seperti itu. Tapi kalau kita bicara peluang edukasinya. Mungkin nggak sih pure total edukasi politik lewat sosial media? Mungkin. Bro Erik lihat gimana? Mungkin. Cuman mengemasnya harus bagus lah. Itu kalau kita ngomong pemuda ya, yang konsumsi adalah orang yang belum tahu politik. Oke. Orang yang harus juga sudah tahu berkecimpung dengan politik supaya mereka nggak salah. Ini harus edukasi politiknya harus. Oke. Harus ada goal. Cuman mungkin cara penyampaiannya itu disesuaikan dengan tren yang sekarang nih. Seperti itu. Itu sepintas gampang. Sepintas. Kalau kita ngomong, wah itu harus sesuaikan dengan target audiensnya. Itu gampang. Tapi prakteknya sesusah apa bro? Ya harus dimulai mas. Harus dimulai dengan banyak hal ya. Oke. Banyak hal. Artinya kita harus
menaruh pikiran kita itu seperti viewersnya. Oke. Kepingin gimana sih? Kamu itu kalau mau belajar politik dari media sosial tuh pengen melihat yang bagaimana sih? Misalnya nih, jangan yang resmi-resmi dong. Ya. Jangan yang pakai jas dong. Jangan yang terlalu resmi. Oh anu dong. Kan seperti itu kan udah masuk. Karena yang selain yang didengar, itu ada yang dilihat. Betul. Visualisasi dulu. Betul. Karena kalau mereka bosan langsung di swipe. Iya. Yang iya. sebelum mereka dengar, mereka lihat dulu. Ya. Wah, ini kok nyaman ya. Nah, kayak sekarang nih, wah nyaman, kayak nggak resmi banget, nyantai ngomongnya, relevan dengan temanya. Terus nanti kita susupi dengan pengajaran politik sedikit-sedikit, ya itu akan asik. Wah, ini jadi menarik sih, karena kalau kita bicara edukasi politik di sosmed ya, nggak usah sebut IG, TikTok, Facebook deh. Hampir semuanya itu punya masalah yang sama. Ya. Yang viral itu yang bukan konten edukasi. Ya. Yang viral itu konten hore-hore. Temanya politik, tapi yang nggak ada esensinya. Either cuma nunjukin jeleknya tanpa ada solusi, atau either cuma bongkar-bongkar borok aja. Ini kan jadi menarik. Ya. Padahal harusnya sosmed itu punya peluang, kalau kata Bro Erik, punya peluang untuk jadi materi edukasi. Vanhar jadi punya banyak pertanyaan nih bro, tapi kamu jangan kemana-mana nih Empowar. Kamu stay terus di podcast Suara Rakyat. Edisi kali ini kita bakal kupas tuntas apakah sebenarnya sosmed itu bisa buat jadi edukasi politik yang sebenarnya nggak cuman hore-hore aja. Jangan kemana-mana. Baik lagi di podcast Suara Rakyat Empowar, masih sama Vanhar dan juga Bro Erik nih. Tadi kan kita sempat ngobrol bahwa ya hati-hati gitu kalau kamu cuman ikut satu sumber gitu kan, satu akun, kamu bisa kena framing gitu kan. Nah, ini kan masalahnya ya kalau kita ngomong belak-belakan. Sekarang aja deh, itu banyak yang mendadak jadi pakar politik. Di warkop, di kafe, teman-teman ngumpul gitu kan. Ada satu orang yang mendadak jadi jago politik. Dia cuma pakai satu referensi. Udah gitu akun anonim pula. Nah, kalau kayak gini gimana, Bro? Bahaya nggak sih kalau kayak gitu tuh? Ya, kalau kita lihat dari sisi positifnya, berarti kan banyak yang sudah ngeh soal politik. Oh, oke. Ya, artinya sampai bisa jadi praktisi politik dadakan. Itu dia. Betul. Sosial. Iya, Positifnya itu. Ada positifnya ya ternyata ya. Oke. Tapi kemudian mereka mencari sumber yang sumber itu kevalitannya diragukan. Dan dengan dia membawakan bisa mempengaruhi banyak orang, ini yang jadi masalah. Serem ya berarti. Ini Iya aksesnya berarti panjang ketika ada satu orang yang dia mengkonsumsi sumbernya itu dari akun yang nggak jelas, let's say. Tapi kebetulan di tongkrongannya dia ini bisa dibilang influencer gitu kan. Akhirnya satu tongkrongan salah kabeh. Betul. Astaga, ini serem. Ternyata dampaknya ke situ ya. Iya. Cara mereka memilih, habis gitu cara mereka menyikapi isu publik bisa salah semua. Betul, bisa salah semua itu. Sudah pernah kejadian? Ada cerita kayak gitu nggak? Kejadian banyak. Oh ya? Apalagi karena gini, kita contoh Pilpres kemarin. Di mana media sosial itu salah satu senjata. Tools. Kalau bahasa saya itu serangan udara. Serangan udara. Dulu kan kok serangan udara misil ya, dum. Sekarang enggak ya? Jadi saya pun waktu kampanye itu melakukan serangan udara. Jadi ada porsi khusus yang kami tempatkan untuk serangan udara. Artinya kita semua itu sudah aware dengan apa yang dinamakan media sosial. Ya. Ketika media sosial itu digunakan yang tidak baik, ya outputnya akan tidak baik. Dan banyak yang seperti itu untuk mempengaruhi pilihan politik masing-masing. Dan berhasil sayangnya ya? Banyak. Nah kalau kayak gini nggak cukup dari konten kreatornya nih berarti. Sebagai konsumen informasinya ini berarti audiens juga harus pintar. Nggak bisa cuman konten kreatornya aja yang kreatif, nggak cukup. Harus juga audiensnya dong. Betul. Wow, ini dua sisi ya berarti ya. Semua pihak harus benar-benar effort nih ya kan. Betul. Karena ya itu tadi bahayanya ketika kebetulan yang terpapar gitu kan. Pakai bahasanya agak serem nih terpapar. Karena mereka memang terpapar gitu kan. Mereka memang terpapar framing yang kurang baik gitu kan. Apesnya jadi terpapar satu tongkrongan. Itu bahaya banget. Disinilah fungsi pemerintah sebagai pengawasan sebenarnya. Oke, berarti ada 3 faktor nih. Ada dari konten kreatornya, ayo coba kamu bikin konten yang lebih beres gitu kan. Audiensnya juga, ayolah kamu juga cari sumber juga yang bener gitu kan. Jangan cuman kamu terpapar dari satu akun anonim pula. Betul. Kan banyak ya. Gak usah di TikTok deh, di X. Kalau saya kan banyakannya di X, dulu Twitter gitu kan. Akun anonim, gak cuman satu. Saya pernah nemu saya hitung-hitung 100 loh ada. Benar. Apakah itu bener? Belum tentu. Tapi apakah dia jadi referensi? Sayangnya kok iya. Nah ini berarti regulator juga harus kerja nih. Betul, yang ketiga ini regulator. So far, seperti apa? Ya, artinya pemerintah, kalau Diskominfo, ya, dinas, kalau kita bicara dinas itu Diskominfo,
itu sudah melakukan banyak hal. Antara lain konten-konten yang tidak baik itu sudah di take down kayak gitu. Berita-berita hoax gitu. Bahkan di Jawa Timur juga sudah ada satu portal yang ada aplikasi ada aplikasi yang kita bisa nanya apakah konten ini benar apa enggak. Itu Jawa Timur sudah ada aplikasinya. Ada. Loh lah yang kayak gini nih kita nggak tahu loh bro. Iya. Jadi masyarakat itu bisa nanya ya dalam tanda kutip memasukkan linknya. Memasukkan link tersebut di suatu aplikasi itu dan nanti akan kita Diskominfo ini akan memberikan informasi ini nggak benar, ini hoax. Itu pakai AI? Ini hoax. Belum pakai AI. Jadi Diskominfo ini menyaring, udah tahu jadi ini nggak benar. Jadi ada masyarakat yang nanya dia udah ngomong, ini hoax nih, ini hoax. Seperti itu. Aplikasinya apa bro? Ini karena aku yakin nggak cuma Vanar nih yang nggak tahu, yang power lain ini pasti nggak tahu nih. Kalau ada aplikasi sehebat itu, karena kan kadang kita tuh bingung loh, ini hoax atau enggak? Kita mau nanya siapa bingung. Nanya teman belum tentu jawabannya benar gitu kan. Bisa jadi mereka juga nggak tahu. Betul. Nah aplikasinya apa bro? Ada yang sudah saya lupa ya, udah di launching kemarin beberapa bulan lalu udah di launching dan sudah tahap penyempurnaan waktu itu, tapi saya nggak tahu ini namanya yang sekarang ini apa. Nanti saya coba lagi. Bisa lah ya, mungkin kan kebetulan mitra kan. Mitra. Diskominfo ini kan mitranya Komisi A, boleh lah pas kunjungan ke sana, ayo awareness-nya dinaikin. Iya, gitu kan. Dan itu saya rasa itu bagus banget itu. Iya loh. Cuma sosialisasinya mungkin kurang ya. Nah, harusnya negara aja juga harus punya itu harus. Iya, karena gini, kadang itu negara kita sudah punya platform untuk banyak, tapi nggak tahu kita. Itu loh, awareness-nya itu loh. Nah, selama ini gimana? Komunikasi teman-teman Komisi A sama Kominfo seperti apa Diskominfo? Baik, jadi kita sudah bertemu dan mereka memaparkan punya program itu di Jatim, kita menyambut baik. Ya, cuman kita memberi saran untuk supaya sosialisasinya lebih lagi. Karena itu kadang orang itu bukan nggak mau cari tahu gitu kan. Mereka nggak ngerti harus cari tahu di mana. Betul. Kalau yang Gen Z mungkin referensi banyak ya. Gen Z, millennials itu kan mereka sudah tumbuh dewasa di era digital ya kan. Iya. Yang seumuran bapak saya, ibu saya ini loh. Nah, jadi gini, kebetulan waktu itu saya sudah pernah audiensi ya di Diskominfo dan saya juga pernah jadi narasumber langsung untuk mensosialisasikan itu dan kemudian saya ada saran nih kepada Diskominfo kemarin, ayo kita undang itu berbagai elemen. Pemuka agama, semua kalau bisa pemuka agama dulu. Ya, karena banyak masyarakat itu yang pasti nanya pemuka agama, nanya ustadznya kayak lah kalau ustadznya ini misinformasi kan ya repot. Bablas. Iya. Nah, jadi guru-guru dikumpulkan dari situ dulu deh. Ya, baru nanti RT atau RW kan orang ini apalagi yang generasi udah di atas saya ya, hobinya itu meneruskan berita. Banyak. Apalagi yang baru-baru megang WhatsApp dan medsos. Itu dia. Dikit-dikit terus berangkat. Forward gitu kan. Terus kalau di WhatsApp itu ada tulisannya forwarded many times. Nah, itu jelas ini harus kita cari tahu bener atau enggak ini kan. Kayak gitu-gitu. Iya. Jadi untuk bisa bikin generasi muda melek politik itu nggak cukup, effortnya nggak cukup garap generasi mudanya ya. Karena ada beberapa wilayah yang kulturnya influencernya ini malah orang boomers, orang tua-tua gitu kan. Senior-senior gitu. Senior. Wih, ini jadi effortnya harus kompleks nih bro, kalau kayak gini. Jadi memang pengajaran politik lewat media sosial atau apa itu memang semua harus terlibat, Mas. Nggak bisa garap yang kita sentuh. Oke, kita kumpulkan anak muda, let's say Karang Taruna. Anak muda sudah cukup tahu. Yang bahaya ini kan yang nggak tahu. Gitu loh. Yang nggak tahu ini kayak kita yang urban people ini udah tahu kan. Tapi kalau yang masyarakat yang bukan orang muda ya misalnya ya, itu mereka kan nggak mungkin mencari referensi di media sosial. Betul. Ya. Contohnya tadi ya di komunitas pengajian. Nanyanya kan pasti Pak Hajinya atau ustadznya deh. Itu dia, influencer setempatnya ya kan? Iya. Ketika ustadznya juga nggak tahu kan repot juga atau mengiyakan berita yang nggak benar kan juga. Jadi edukasi itu harus semua lapisan. Atau kadang anak mudanya misalkan dia sebenarnya tahu, secara referensi dia tahu ini nggak benar gitu kan. Tapi terus bapaknya bilang kamu harus ikut apa kata bapak, kalau nggak keluar bubrah. Berarti untuk bikin anak muda bisa melek politik dan pemahamannya utuh, yang harus disentuh ini kan sama ya teman-teman DPRD, teman-teman pemerintahan itu nggak cukup cuman anak mudanya. Betul. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Bro.
Berhasil nggak so far? Ya analisa awal lah ya. Kita masih jalan ya. Saya selalu sarankan itu. Saya selalu sarankan itu. Ayolah kita itu undang mereka semua. Saya sudah pernah guru-guru agama, saya juga sudah pernah. Terus selain guru agama, kemarin saya juga undang guru-guru di sekolah. Guru-guru, iya benar. Di sekolah karena murid ini pasti nanyanya ke guru kan juga. Itu dia. Kadang kan kita nanya. Nggak melek media sosial ya repot. Astaga, berarti ini juga balik lagi ini bukan cuma masalah generasi muda tapi ini adalah effort bersama ya karena murid pasti nanyanya ke gurunya. Iya. Gurunya salah buyar, bro. Dan harus murid itu nanya ke guru, jangan murid nanya ke media sosial lagi. Jadi guru sebelum ditanya harus menjelaskan. Oke. Dia harus punya ilmu dulu dong. Wih. Nah, itu penting, Mas. Tantangannya berat loh ini berarti supaya nggak ada salah jalan ya. Iya, kalau kita nunggu ditanya, mereka nggak akan nanya. Nanya ke media sosial. Malah salah kabeh. Guru sekarang yang jabatan itu adalah media sosial. Mereka akan yang meyakini mana yang mereka senang. Iya juga sih. Mana yang mereka senang, mereka yang akan pilih dan mereka menjadikan itu guru. Wow. Kalau memang guru sekarang nggak respon, nggak ngomong lebih dahulu bahwa anak-anak ini ada begini, ada media sosial yang begini, harus berbijaklah menggunakan jempol semua. Itu kan harus begitu. Iya. Jadi sebenarnya supaya bisa generasi emas 2045 terwujud ini yang senior-senior ya mungkin nggak cuman guru-guru atau orang-orang seumuran bapak saya. Jangan-jangan saya juga. Saya juga karena kan yang di bawah saya itu bisa jadi punya referensi yang sudah berbeda. Dan itu tantangan bersama itu ya. Ini menjadi PR. Jangan remehkan media sosial. Jangan remehkan karena semua based on media sosial. Sekarang mau cari tahu apa coba? Iya sih, banyak sih. Kamu mau cari apa aja ada gitu kan. Jadi kalau di kalangan pengajar tidak memwarning hal itu dengan mereka sudah punya ilmu terlebih dahulu, ya kan anak-anak ini akan terpapar itu tadi. Ketika diskusi sama kelompok guru, komunitas guru, bro. Ya. Respon mereka gimana? Kok khawatir aku? Aku mulai khawatir deh kan. Karena jadi gini, kuncinya di mereka loh. Oke, ya guru ini ada dua nih. Ada guru yang gaptek, ada guru yang nggak gaptek kan. Yes. Nah, seperti itu. Jadi memang di zaman sekarang nggak boleh gaptek. Kita asalnya nggak boleh gaptek. Isu, artinya gini, mungkin tidak masuk dalam esensi konten itu. Tapi memberikan suatu literatur bahwa nggak boleh loh. Kamu itu hanya belajar dari media sosial yang begini. Banyak ajaran-ajaran yang tidak baik di media sosial, misalnya begini. Banyak banget, Mas, kalau kita tahu. Banyak banget itu. Waduh, yang sekarang ada tanya Gus. Waduh, itu saya rasa konyol banget ini. Tanya Gus, tapi guyonan. Itu dia. Dan itu dijadikan kayak, itu Gus loh, itu bener loh itu. Nah, iya. Padahal kan ini hanya konten untuk lucu-lucuan. Padahal itu juga belum tentu benar. Iya, belum tentu benar, wong dia cuma konten lucu-lucuan. Serem ya berarti ya. Seserem itu butuh ada sosok, butuh ada elemen yang mageri. Iya. Karena sosmed ini benar-benar dunia tanpa pagar. Betul. Kamu bisa dapat informasi yang ya bisa jadi dibablas salahnya gitu kan. Cuman mudah viral. Dan itu lagi masalah lainnya adalah yang mudah viral seringnya yang nggak bener kan ya salah KB gitu kan. Jujur pertanyaan di kepala Vanar nih Bro Erik semakin banyak karena ternyata yang awalnya Vanar tadi di awal mikir ya udah kalau mau beresin generasi mudanya ya udah ayo generasi mudanya dikuatin gitu kan. Ternyata tidak cukup di situ. Ada guru, ada orang tua, ada influencer-influencer lokal, kepala kampung misalkan Pak RT atau mungkin Pak Kades gitu kan. Pemuka agama yang ternyata juga harus terlibat. Pertanyaan Vanar masih banyak Bro Erik. Tapi Empower jangan kemana-mana. Stay terus di episode ini di podcast Suara Rakyat. Pasti banyak banget yang bakal kita kupas tuntas di episode ini Empower. Jangan kemana-mana. Baik lagi di podcast Suara Rakyat Empower masih sama Vanar dan juga ada Bro Erik juga. Tadi kita udah diskusi soal magernya. Ternyata yang mager itu harus dari kalangan guru gitu kan. Pemuka agama mungkin atau mungkin influencer orang tua gitu kan. Nah tapi kalau kita bicara soal anak mudanya sendiri, anak-anak muda Gen Z, anak muda Gen Alpha yang kalau katanya tuh Gen Skibidi ya. Kadang saya nggak ngerti mereka ngomong apa gitu kan. Tapi ya itu mereka gitu kan. Nah seperti apa? Apa sih yang sebenarnya bisa mereka lakukan untuk cari referensi di luar sosmed? Boleh nggak sih mereka tiba-tiba datang ke hearing atau mungkin nonton paripurna, ikut musrenbang mungkin, boleh nggak sih Bro? Iya. Boleh banget Mas. Oh iya boleh. Boleh banget. Kami di DPRD itu membuka ruang paripurna itu untuk umum. Oke. Ya, jadi kami sering mengundang mahasiswa ya, dari berbagai jurusan
nggak harus jurusan politik, hukum yang bersentuhan, tidak. Mau jurusan kebudayaan atau jurusan tari pun monggo. Karena yang dibahas di paripurna kan bukan hanya politik saja, gitu kan. Betul. Banyak isu-isu yang lain. Jadi kami membuka selebar-lebar mungkin. Mau datang Boleh ke paripurna boleh. So far responnya gimana nih? Setiap kami paripurna ada dari beberapa kampus, bahkan bisa lebih dari 5 Wih. dari jurusan. Cuman mungkin gini, ya itu tadi, mungkin sosialisasinya kurang. Oke. Ya, memang dan mungkin hanya suatu keharusan untuk memenuhi mata kuliah tertentu, Itu dia. mereka harus datang. Tapi kalau tidak dimulai dari situ, saya rasa juga susah. Ini jadi menarik sih. Memang sudah mulai ada nih ya awareness-nya untuk anak-anak muda ini datang ke paripurna sudah mulai ada. Iya. Tapi ya jangan cuman gugur kewajiban dong, Iya, gitu kan. jangan cuma kewajiban. Iya. Ya oke, memang kita tahu paripurna itu adalah sebuah acara formal. Iya. Nggak esok dia apa-apa tapi Rek. Iya. Kalau kita ngomong paripurna tiba-tiba kamu minta openingnya ada Bernadia nyanyi ya nggak bisa. Nggak bisa interupsi juga diam-diam Nggak di bisa. Memang ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Heeh. Tapi coba lihat dari sisi lainnya, itu bisa jadi sumber referensi baru buat mereka bahwa ini loh kenyataannya tidak seperti ini gitu kan. Saya tuh sempat dengar ada omongan kayak gini. Paripurna itu kenapa sih nggak bisa di Zoom? Nanti kantornya kosong jadi omongan. Iya, Nah itu kan kalau memang POV-nya bisa diubah, orang jadi tahu kondisi dalamnya, realnya seperti apa kan tidak terpapar hoax. Betul. Nah kayak gitu. Dorongnya terus gimana bro? Sosialisasinya kayak mana supaya anak-anak muda ini mau willingly untuk aku mau nonton paripurna, aku mau ikut musrenbang lah. Gimana? Gimana tuh bro? Jadi ketika mereka punya gagasan, ide soal misalnya kemajuan di daerahnya, misalnya di kampungnya ini pengen begini, mulai dari misalnya Karang Taruna atau pemudanya, mereka punya ide untuk membuat kampung ini kampung apa atau begini, ya mereka harus terjun langsung. Nggak ada cara lain ya? Iya, mereka harus terjun langsung. Misalnya dari proses musrembang, kecil, di skup kecil lagi lah, rapat RT, seperti itu. Jadi harus ada keterlibatan anak mudanya secara langsung. Atau ketika Bro Erik reses, Ya, speak up lah gitu kan, betul. dateng Ayo, lah. yang anak-anak gitu kan. muda saya harapkan datang. Semua kartarnya harus datang. Oke. Dan harus nanya. So far gimana dari reses Bro Erik? Oke, saya selalu ambil porsi itu. Oke. Ambil porsi. Jadi Kartar. ruangnya dibuka sudah ya? Iya. Karena kalau nggak gitu ya podo ae akhirnya Ya, kan. betul. Iya. Jadi anak-anak muda sendiri cobalah ada dunia di luar sana yang selain sosmed. Bagus memang sosmed. Sosmed itu adalah pembuka pintunya. Iya. Tapi setelah kamu masuk ke dalam pintunya, nah kamu harus terlibat aktif. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain selain kamu terlibat aktif. Ketika kita bicara musrenbang, berarti harus dari yang level dasar ya. Ya. Harus terlibat. Bro Erik sudah melakukan. Yang lain seperti apa bro? Jadi gini, yang sudah saya lakukan itu yang saya bisa lakukan tentunya dengan kewenangan saya. Ya. Saya dari awal kemarin, dari awal bekerja di DPRD Provinsi misalnya, saya sudah banyak undang-undang anak mahasiswa. Bahkan saya punya kerinduan itu undang anak SMP dan SMA. Wow. Ya, untuk yang gampang-gampang saja. Mereka harus tahu ini loh gedung DPRD. Benar. Kerja apa sih seorang legislator itu? Iya. Karena pendidikan di sekolah yang sekarang, maaf kata ya, mungkin kurang. Gitu. Jadi wawasan kebangsaannya itu nggak kayak kami dulu mungkin ya. Yang Beda ada, ya? ada di pelajaran PPKN, Itu dia. ada P4, ada yang lain-lain. Jadi bahkan anak SD sekarang, ini anak saya aja ya misalnya, dia nggak tahu wali kota itu siapa. Atau wali kota itu fungsinya apa? Anak SMP ya? SMA Anak bahkan. SMP, SMP, SMA juga nggak tahu. Astaga, ya. Jadi kota Surabaya itu dipimpin oleh siapa sih? Oh, bupati, wali kota. Terus apa kerjanya wali kota seperti itu? Dan pemahaman itu kan sangat kurang. Coba saya tanya, coba Bener sampean juga tanya sih. deh. Iya sih. Randomly lah, tanya lah. Ayo, kabupaten apa kota ini gitu. Ah. Salah kabeh. Pasti akan banyak yang jawabannya kurang pas gitu kan. Iya. Kalau kayak gini butuh dipaksa nggak sih bro sebenarnya? Datengin lah sekolahnya, kamu daripada karya wisata apa istilahnya? Kalau dulu zamanku karya wisata Ya, gitu kan. studi tour lah. Sekarang apa Karya sih wisata. pembelajaran luar ruangan? Apa Ya. sih? Ya itu kan pembelajaran luar ruangan itu, ayolah jangan ke tempat-tempat wisata lah. Sekali-sekali pembelajaran luar ruangannya coba di gedung dewan. Menarik gak sih itu? Di gedung dewan, jadi mereka bisa tahu, oh ini loh. Iya. Fungsi kedewanan ini apa. Jadi selain fungsi kedewan mungkin berat ya. Tahu dulu deh. Seperti itu. Ayo kita main ya. Muter aja masuk Iya, jalan-jalan ke gitu kan. DPRD. Oh ini loh, ini gini. Dari sinilah dihasilkan misalnya perda Iya. atau bagaimana.
Oh itu ide bagus sih kalau bisa diwujudkan. Jadi yang diundang paripurna, tapi kalau ada anak SMP paripurna takutnya berisik ya kan. Oh, Tapi kalau saya waktu itu bukan paripurna, saya undang audiensi khusus. wow, Iya. wah ini menarik sih untuk dilakukan sih Saya bro. undang audiensi khusus, mereka ber-30 atau ber-40, terus saya tanya. Ah, Sebelumnya saya ajak ini dulu nih, studi apa namanya itu? Tour. room tour. Ya. Kalau kata vlogger-vlogger room tour ya ya, kan, room tour. dulu Oke. nih. Kita kalau room tour sudah, berarti mereka sudah dapat masukan nih, baru. Dari tadi udah keliling, ini gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, terus berkembang nanti pertanyaannya. Begini. Wih, itu nggak mau didorong supaya jadi agenda rutinnya lembaga tak bro? Harusnya begitu. Mereka jadi Iya loh. mereka akan tahu. Heeh. Mereka akan tahu. Karena ya aku baru kepikiran sih ketika ya bedain kabupaten sama kota aja kadang mereka nggak bisa gitu kan. Perlu ada informasi seperti itu dan salah satu caranya adalah diajak langsung. Betul. Untuk lihat langsung. Kalau kayak gini harusnya dipaksa. Pernah coba lempar ide ke dinding enggak? Artinya begini mas, politik itu masuk ke akademik itu kadang masuk kampus, masuk apa itu kan kadang mereka anti ya. Ya takutnya kita ini membawa pesan politik. Takutnya jadi komoditas mereka. Jadi komoditas. Iya kan? Padahal nggak seperti itu ya. Pendidikan ini kita berikan itu supaya mereka melek politik. Tahu politik dulu dah. Seperti itu. Politik kan luas banget. Contohnya yang tadi itu kabupaten, kota aja nggak tahu. Terus wali kota, bupati juga nggak tahu. Betul. Terus pemegang kebijakan di kota ini apa sih, siapa sih? Ya. Terus di kota ini punya dinas loh. Dinas itu apa sih kerjanya sih? Gini. Iya sih, aku keinget pernah ada yang viral itu gubernurnya Surabaya. Ini apa? Ya. Kok bisa? Gubernur Gubernurnya Surabaya nggak ada. Surabaya kota, wali kota gitu kan. Kayak gitu-gitu itu kan berarti perlu ada edukasi khusus gitu kan. Iya, jadi menurut saya lembaga pendidikan harus membuka selebar-lebarnya. Tapi kadang juga personnya yang nggak mau loh bro. Kayak banyak banget di akun-akun influencer ya. Multi platform. Di X, di Facebook, di IG, di TikTok. Mereka itu koar-koar oposisi. Mereka itu kontra gitu kan. Ya. Disuruh, ayo sini kamu tak undang biar kita bisa ngobrol. Lihat tuh ada yang reply itu, politisi ada yang reply. Enggak, pasti kamu akan bawa framingmu aja. Loh, menolak, sudah ada penolakan. Nah kalau kayak gitu gimana bro? Yang nolak siapa maksudnya? Merekanya yang si influencer ini diundang untuk berdialog, nolak. Ya kan kamu pasti akan bawa framingmu, kalimatnya kayak gitu. Ya. Jadi dia sudah menolak diri untuk diedukasi. Nah kalau kayak gitu gimana bro? Itu memang terjadi. Itu memang terjadi. Ya. Sadly ya. Salah satu contoh ada artis saja kehilangan pekerjaannya gara-gara jadi tim kampanye salah satu pasangan kan. Banyak, banyak sih kayak gitu. Iya. Padahal itu adalah kerja profesional gitu kan. Beda. Jangan sampai di framing begitu. Oke. Jadi ini tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi jangan sampai hanya karena hal itu. Nah orang-orang yang kayak gitu tadi yang menolak untuk diedukasi bro. Sayangnya ya mereka influencer. Mereka akan punya basis massa lah ya. Kalau politisi bilang basis massanya sendiri gitu kan. Kan justru malah bahaya. Terus gimana treatment dari teman-teman DPRD atau mungkin sinergi sama Kominfo untuk supaya orang-orang yang seperti itu tidak tambah banyak? Iya sebenarnya mereka harus kalau mau bikin konten yang seperti itu bukan berafiliasi dengan wakil rakyat tertentu enggak. Dia harus membawakannya lebih umum aja gitu supaya nggak di framing. Misalnya nih hari ini sama saya gitu kan. Besok sama wakil rakyat atau oposisi. Besok sama wakil rakyat yang kontra. Misalnya kan begitu kan biar Sebenarnya bisa ya. adil. Tapi sayangnya ini kalau aku pernah punya teman yang bagian dari orang. Mereka bilang kalau aku pada akhirnya ngobrol dengan politisinya, kontenku tidak jadi oposisi lagi. Nah. Kontenku tidak jadi menarik. Balik lagi, ternyata dia jadi oposisi itu bukan karena dia benar-benar kontra. Ya. Tapi ketahanan konten aja. Kan ngeselin yang kayak gitu bro. Iya, itu kebutuhan dia lah. Nah tapi kan bahaya. Di satu sisi itu bahaya. Dia nggak sampai bawa hoax, aman. Jadi ketika mau masuknya lewat itu enggak. Dia tahu, dia memang orang pinter. Dia tahu batasannya. Batasku di sini. Tapi dia terus nyerang terus gitu kan. Iya. Dikasih, ini ada yang mau kasih klarifikasi. Loh klarifikasi apa? Aku lo nggak ada nyerang siapa-siapa. Ya. Tapi kontennya bahaya, framingnya bahaya. Nah kayak gini gimana bro? Ini kita harus ada konten penyeimbang lah sebenarnya. Yang ngasih siapa kalau kayak gitu? Kita harus ciptakan itu. Kalau nggak gitu ya hasilnya kayak gitu tadi. Konten penyeimbang berarti dari teman-teman politisi dong? Boleh, iya dari teman-teman politisi dengan mengajak misalnya tadi itu yang punya basis massa tadi lah, influencer yang lain atau bagaimana. Cari penyeimbangnya. Penyeimbang. Itu tidak mudah memang. Itu memang tidak mudah dan itu butuh effort.
butuh brainstorm yang nggak karu-karuan loh ngelawan, karena yang ini memang sudah bawaan lahir ya, dia pinter itu, dia tahu batasan. Tapi ketika dia mau kayak gitu benernya tuh gini loh, aku tahu kok. Cuman kan aku gak jadi viral kalau kayak gitu. Aku butuh, kalau di X itu kan dibayar. Ketika kontenku semakin viral, dapat duit kan dari Elon Musk kan dikasih duit kan kalau konten viral. Dia ngejar itunya sebenarnya. Tapi karena dia ngejar itu, jatuhnya dia mengabaikan kebenarannya, dan apesnya sekarang kan post truth, bro. Post truth era. Artinya pemerintah ini harus memikirkan cara yang lebih efektif, yang lebih menarik, yang lebih fleksibel untuk menanggulangi hal-hal yang tersebut lah. Jangan hanya lembaga penyiaran yang kaku atau bagaimana. Atau kalau perlu ciptakan sendiri influencer yang ahli dalam bidang pemerintahan dan politik misalnya. Yang bagaimana gitu. Jawa Timur nggak pengen bikin kayak gitu kan, bro. Karena kan mumpung nih Komisi A gitu kan, mitranya Diskominfo. Betul. Nggak pengen melibatkan anak-anak muda untuk jadi penyeimbangnya gitu. Iya, harusnya begitu. Ciptakanlah influencer politik lah. Betul. Yang bisa jadi penyeimbang atau yang bisa menjadi guru politik dalam tanda kutip, yang kemasannya juga tidak menyimpang, tidak membawa pesan khusus. Para politisi yang netral, yang bagaimana, ini harus diciptakan. Saya yakin bisa. Belum ada program seperti itu? Belum ada program seperti itu. Wah, ini menarik. Saya yakin sih. bisa itu. Untuk diusulkan lah. Titip ya, siap. bro ya. Ya titip ya kan. Kan tadi kan, supaya kita bisa membawa perubahan, supaya kita bisa utuh gitu kan, harus terlibat langsung. Vandar sudah, titip. Aku langsung titip. Siap. Aku titip ya bro ya. Karena buat aku, kalau anak-anak muda itu tidak dilibatkan, ya mereka bisa jadi akan jadi kayak temanku tadi itu, yang aku butuh duitnya ya, aku tahu itu tidak benar. Benernya gimana aku tahu. Iya, tapi kan itu sandang pangan kalau bahasanya dia gitu. Kalau Vanar boleh kutip kalimat aslinya dia adalah, iki sandang panganku bro. Betul. Tulung kayak gitu. Ojo disalahno. Nah, kayak gitu, makanya kan jadinya agak ya oke, harus effortnya harus dari pemerintah untuk bikin penyeimbangnya. Mungkin nggak sih tapi itu? Kayak kita ngajak anak-anak SMP. Karena setauku kan nanti kalau anak SMP dilibatkan, lu kok anak kecil diajak ke politik praktis, ada tudingan kayak gitu, salah lagi. Ya, gitu. Bagi saya sangat mungkin. Kalau tidak dimulai ya, kalau nggak bisa dicoba dengan proses awal yang dimulai ya nggak bisa jalan-jalan seperti ini. Dimulai dulu, kita ciptakan dulu, ayo bagaimana caranya, kita lempar dulu, kita lihat dulu, kita trial dan error dulu gimana caranya. By rules, boleh nggak anak SMP untuk dia kayak kasih edukasi ke teman-temannya. Ini loh bedanya partai A, B, C, D. Kita nggak ngomong kampanye. Mungkin nggak seperti itu ya. Mungkin nggak terlalu spek seperti itu. Ya, tapi dengan yang tadi contohnya, teman-teman tahu nggak kota ini sama kabupaten beda loh. Mulainya kan masuknya dari situ dulu. Tapi kalau SMP dikasih konten yang berat terlalu berat ya juga saya rasa nggak pas dengan eranya dia. Jadi memang ya itu masuk akal juga. Jangan dipaksakan dia. Bukan waktunya dia bicara itu ya jangan bicara itu. Karena supaya mereka scrollnya tuh nggak cuman statue. Ya, iya, benar. Aku sampai bosen perkara statue gitu kan. Jadi kan ya boleh lah statue tapi sambil itu loh. Apa bedanya kota sama kabupaten? Karena edukasinya memang harus sejak dini gitu ya bro. Oke deh, ini jadi menarik. Terakhir dari Bro Erik, kalau kita bicara pesan untuk ya anak-anak muda gitu kan, supaya mereka nggak terjebak di jalur yang salah. Karena kalau dia cuma percaya akun anonim ya gak neng di gitu kan, salah kabeh. Monggo Bro Erik. Ya, menurut saya anak muda sekarang berbijaklah menggunakan media sosial. Artinya jangan sembarang informasi itu nggak bisa langsung diserap dengan mentah-mentah. Yang kedua, mungkin bukan pendidikan politik, tapi melek politik dulu deh. Tahu politik itu bagaimana. Tidak harus yang berat-berat ya. Tidak harus yang berat-berat gitu. Kalau tersesat boleh mas. Tapi tersesatlah di jalan yang benar. Asik, tersesatlah di jalan yang benar. Ini jadi menarik sih. Jadi gitu loh ya Power. Kamu tahu informasi politik dari TikTok itu boleh. Boleh banget. Tapi tahapan selanjutnya adalah verifikasi. Pelajari lebih dalam, kritisi. Karena nggak semua yang kamu tahu, nggak semua yang kamu lihat, nggak semua yang kamu dengar itu langsung benar. Enggak. Karena kalau kamu nggak ada proses ceknya, kamu nggak ada proses klarifikasinya, bablas, salah kabeh ya bro ya. Thank you banget loh Bro Erik. Terima kasih sama-sama. Vanar dapat banyak pencerahan dan Vanar bisa titip ya kan, libatkan teman-teman muda, libatkan anak-anak sekolah supaya mereka tahu gitu kan. Thank you banget Bro Erik, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Empower, kamu wajib share episode ini kemana-mana. Soalnya kalau nggak gitu
makin banyak nanti yang tersesat tidak di jalan yang benar. Kalau kan kata Bro Erik tersesat di jalan yang benar boleh gitu kan. Jangan lupa juga kamu wajib buat like sama subscribe supaya kamu bisa dapat informasi terbaru soal episode-episode podcast Suara Rakyat berikutnya. Fadhar pamit, Bro Erik pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Power. Bye-bye.